Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan ikhwati yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dan atas segala kebaikan yang Allah anugerahkan kepada kita. Nanti dia hidup, Bapak. Nanti dia hidup muter. Dan tentunya kita selalu beruntung ketika kita telah bersandar kepada Allah, zat yang kita sembah, sempurna di dalam namanya, sempurna di dalam zatnya, sempurna pula di dalam sifatnya, dan sempurna pula di dalam setiap ketentuan dan syariatnya. Tidak ada kesempurnaan kecuali melekat kepada diri Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beruntunglah mereka yang selalu beriman kepada Allah dan memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah dalam setiap rukuk dan sujud dan setiap ibadah yang dia lakukan dan dia kerjakan. Dan kita bersyukur pada kesempatan pagi kali ini Allah memberikan kepada kita satu kebaikan yang sebenarnya ini merupakan bagian dari untaian doa kita selama ini kepada Allah. Karena kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kata hasanah yang kita minta pada doa ini, ya Allah, berikanlah kami kebaikan pada kehidupan di dunia dan berikanlah kepada kami kebaikan dalam kehidupan di akhirat. Sering sekali kita mengartikan hasanah itu artinya adalah dunia dan materi. Padahal kalau kita membuka perkataan para ulama, kata hasanah itu tidak ada kaitannya dengan dunia dan materi. Hasan al-Basri menjawab, hasanah itu artinya adalah orang yang diberikan ilmu dan orang yang diberikan amal setelah dia mendapatkan ilmu yang benar. Makanya ketika kita dikumpulkan pada kesempatan pagi kali ini merupakan bentuk hasanah yang Allah berikan kepada kita, dan ini merupakan bagian dari pertolongan Allah yang begitu besar. Semoga hasanah yang Allah telah berikan kepada kita di dunia akan menjadi sebab hasanah kita dalam kehidupan di akhirat. Karena sesungguhnya surga itu identik dengan ilmu, sebagaimana ikan identik dengan airnya. Makanya barang siapa orang yang sedang disibukkan pada majelis ilmu, berarti Allah sedang memudahkan dirinya untuk mendapatkan surga dalam kehidupan kampung akhiratnya. Kepada Allah kita bersyukur dan kepadanya kita berharap semoga Allah selalu menolong kita dan tidak pernah meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Salawat dan salam mari kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala jasa dan dakwah yang telah beliau sampaikan, pengorbanan, kelelahan dan keletihan yang telah beliau berikan. Semoga kita layak menjadi umatnya Nabi, umat yang saling bersaudara, bukan umat yang saling mencela dan bukan umat yang saling menodai kehormatan. Karena Rasulullah itu dipuji oleh Allah bersama para sahabat itu dalam dua perkara. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Rasulullah dan para sahabat itu dipuji oleh Allah dalam dua perkara. Satu, keras kepada orang kafir yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Yang kedua, ruhama'u bainahum, penuh cinta kasih kepada mereka yang beriman. Makanya kalau kita betul-betul mengikuti Nabi, sunnah yang kita ikuti, bernasab dan berpulang kepada Nabi, harusnya kita semakin rahmat kepada orang yang beriman, tetapi semakin tegas, semakin keras kepada orang kafir yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Jangan malah sebaliknya, mengaku mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi yang terjadi adalah keras kepada orang yang beriman, tetapi justru lembut kepada orang kafir yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Dan tentunya bukan itu yang dicontohkan Nabi pada kehidupan sunnah yang beliau ajarkan. Semoga kita layak menjadi umatnya Nabi dan semoga kelak kita berkumpul dengan beliau di Telaga Al-Kautsar, tempat kita memadu rindu dengan beliau setelah dalam hidup kita tidak pernah berjumpa dengan beliau. Alhamdulillah, hari ini
kita akhirnya dipertemukan kembali. Ini merupakan pertemuan yang kedua saya mengisi di Masjid Al-Irsyad Surabaya. Pertemuan yang pertama hampir setahun yang lalu ketika kita mengadakan takbir akbar habis sholat maghrib. Kita hari ini agak berbeda, yaitu habis sholat subuh. Bukan karena menandingi acara yang ada di Suramadu, tetapi memang kita mencari keberkahan di waktu subuh. Karena waktu subuh merupakan waktu bertemunya malaikat siang dan malaikat malam. Dan tidak ada yang paling beruntung. Yang beruntung bukan yang berkumpul di lapangan, tapi mereka yang beruntung adalah mereka yang berkumpul di masjid, salah satu jengkal tanah yang sangat Allah cintai. Setahun lalu setelah mengisi di sini, anak saya yang kelima lahir. Jangan-jangan setelah saya mengisi lagi yang kedua, istri saya hamil yang keenam. Berapa istri, Ustadz? Istrinya satu, pilihannya bukan satu. Kita sekarang akan mencoba menyampaikan materi. Judulnya memancing penasaran orang dan keinginan tahu banyak orang. Kenapa judulnya Ngaji Merdeka? Dan banyak orang yang bertanya-tanya, Ngaji Merdeka itu apa? Ketika kita menurunkan tema yang akan kita bahas pada kesempatan pagi kali ini, Ngaji Merdeka itu kalau antum mempersepsikan bahwasanya ngaji kita dijajah dan kemudian sekarang sudah merdeka, maka itu salah. Tidak kita membahas dari perspektif itu. Karena kalau kita mengkaitkan ngaji kita dengan penjajahan, siapa yang menjajah dan siapa yang memerdekakan, itu jadinya panjang. Tetapi sesungguhnya ngaji merdeka itu yang pengen saya sampaikan, sesungguhnya yang kita pengen lakukan di dalam proses kita ketika mengaji. Karena kita tahu bahwasanya mengaji itu proses kita menuju kepada surga. Harusnya ngajinya kita itu merdeka dari semangat permusuhan, dan harusnya ngajinya kita itu merdeka dari semangat pertikaian yang sering terjadi. Karena kita tidak menutup mata bahwasanya kajian dan dakwah hari ini semarak di banyak tempat. Setiap kantor berlomba-lomba mengadakan kajian, setiap masjid berlomba-lomba mengadakan takbir akbar. Tapi seiring dengan semaraknya ilmu dan semaraknya dakwah, kita juga tidak menafikan semangat bermusuhan di antara orang yang beriman itu semakin besar dan semakin meninggi. Sampai kita dapatkan ada orang yang sama-sama ikut dalam satu taklim, hanya karena taklim yang mereka ikuti berbeda dari ustadz yang berbeda. Kadang-kadang mereka keluar masjid, yang satu membuang muka ke kanan, yang satu membuang muka ke kiri, dan mereka tidak pernah bertegur sapa. Bahkan kadang-kadang kita dapati karena semangat permusuhan itu lebih tinggi daripada semangat mencari kebenaran, kadang-kadang kita dapati ada seorang ikhwan ketemu, kemudian yang satunya bermusuhan dengan yang satunya rela nabrak-nabrak taman, muter dia jauh supaya tidak ketemu dengan orang itu, orang yang dimusuhi gara-gara beda taklim. Hal semacam ini walaupun antum bantah, pasti sebagian besar dari kita akan mengiyakan apa yang kita sampaikan. Karena ini berangkat dari fakta, ini berangkat dari data yang kita dapatkan, dan inilah atmosfer yang kita peroleh. Makanya sampai hari ini orang itu ketika mengikuti satu taklim, maka akhirnya menjadikan referensi musuh yang dia miliki semakin banyak. Dan ini yang kita sedihkan. Kalaulah kemudian di tempat taklim yang harusnya menjadi tempat paling adem untuk mencari saudara, tapi ternyata hari ini tempat taklim itu menjadi tempat yang panas untuk mencari saudaranya, saya bingung di mana lagi kita akan mencari tempat yang paling adem kalau di tempat taklim aja tidak adem. Kalau kemudian Islam itu menyampaikan kepada kita menjaga kehormatan, harusnya tempat taklim itu harusnya tempat yang paling menjaga kehormatan orang, dan harusnya orang yang sudah ikut taklim adalah orang yang paling menjaga kehormatan orang. Tapi justru sebaliknya, terminal tidak ada kehormatan yang ternoda, tetapi justru di tempat taklim banyak orang-orang yang solih ternoda kehormatannya gara-gara kita mengikuti satu taklim, tapi akhirnya kita gemar untuk meruncingkan gigi kita dan kita menumpahkan darah kehormatan saudara-saudara kita.
Lah kalau di tempat taklim sudah tidak adem, nah di mana lagi kita mencari tempat yang adem? Masa kita buka kulkas gitu supaya adem? TDL-nya naik, Pak, harus sadar itu. Maka kemudian kita bingung. Makanya inilah yang menjadikan kita khawatir bahwasanya permusuhan ini apabila dipelihara, para ustadz membiarkan keadaan ini berlarut-larut terjadi di antara kita ketika jamaah itu saling mewariskan permusuhan di antara satu dengan yang lainnya, anak khawatir akan membuat trauma orang yang tidak pernah ngaji dan akan membuat trauma anak-anak kita ketika melihat kita ngaji tetapi justru menyuburkan permusuhan. Bisa jadi ilustrasinya ada anak-anak kita yang nanti saling ngobrol di belakang kita dan mengatakan, bapakmu itu kalau ngaji di situ, kalau bapak saya ngajinya di situ. Gara-gara mereka ngaji itu kalau mereka ketemu tidak pernah tegur sapa dan ternyata bermusuhan, itu gara-gara ngaji. Makanya nanti kalau kita dewasa tidak usah ngaji supaya kemudian kita tidak perlu bermusuhan. Walaupun itu baru ilustrasi, tapi sangat mungkin terjadi pada diri mereka ketika beranjak dewasa, ketika mereka kecewa melihat orang yang harusnya mengikuti taklim, orang yang paling ramah kepada orang yang beriman, orang yang paling berbesar komitmennya untuk menambah saudaranya, tapi justru tempat taklim dan ketika kita mengikuti Ustadz Fulan dan Ustadz Fulan, tapi justru kita berkomitmen untuk memperbanyak musuh, dan sedihnya musuh dari orang yang beriman. Bahkan tidak sedikit kadang-kadang kita menempatkan orang yang berbeda dengan kita selayaknya berbeda dengan orang kafir. Dan anehnya sama orang kafir dia di kantor bisa ketawa, bisa ngobrol sama yang lainnya, tapi ketika sama orang muslim hanya karena beda satu dan dua perkara, senyum saja tidak mau, disatukan satu grup tidak mau. Dan itu satu perkara yang sering kita jumpai dalam kehidupan di lapangan masyarakat. Makanya inilah yang menjadikan kita tidak boleh membiarkan ini berlarut-larut. Untuk saya, ini kajian untuk kita, akhi. Antum jangan mikir kajian ini, oh ini cocok untuk dia, tidak usah gitu. Ini kajian untuk kita. Kenapa semangat kita ketika mencari ilmu dan ketika kita ingin bernasab kepada Nabi, justru semangat kita itu memvonis orang dan semangat kita itu mencari musuh. Padahal tadi dalam muqaddimah saya sudah sering sampaikan, Rasulullah itu dipuji oleh Allah dalam dua perkara, yaitu keras kepada non-muslim, kata orang sebelah itu non-muslim, keras kepada non-muslim, tetapi kemudian rahmat dan lembut kepada orang yang beriman. Yang mana kalau kita belajarnya qala Allah wa qala Rasul, harusnya kita memiliki sifat sebagaimana sifat yang dimiliki Nabi, yaitu keras kepada orang kafir yang memusuhi Allah dan Rasulnya, tetapi rahmat kepada orang yang beriman. Dan itulah yang harusnya menjadi landasan kehidupan kita ketika mencari ilmu. Makanya inilah yang menjadikan saya ingin menyampaikan tentang tema ngaji merdeka, karena sesungguhnya tema ini untuk menjadi sebuah pelajaran dalam kehidupan kita. Ngaji itu harusnya merdeka dari permusuhan di antara orang yang beriman, yang saya sebutkan orang beriman, supaya kemudian ngaji itu betul-betul menjadi tempat yang paling nyaman untuk mencari saudara. Kalau yang bermusuhan itu antara supporter bola dengan supporter bola, nah kita bisa maklum, Pak, mereka mungkin belum ngaji. Kalau yang bertengkar itu supporter Persebaya dengan Persija, kita paham, mereka sebagian belum ngaji kok. Kalau yang bertengkar itu geng motor dengan geng motor, nah itu kita bisa maklumi, mereka nggak ngaji. Tapi kemudian kalau orang yang ikut taklim sama-sama kemudian mengamalkan yang wajib, sama-sama mengamalkan yang sunnah, ada satu dua perkara yang terkadang tidak sama, kok sampai kemudian bermusuhan. Kita ini bingung, loh bedanya kita sama geng motor apa? Dan bedanya kita dengan supporter bola itu apa? Kalau kemudian semangat kita ketika kita mencari ilmu persis sebagaimana semangat supporter bola ketika membela klubnya. Kalau semangat kita mencari ilmu sama dengan semangat ketika geng motor membela gengnya. Karena sesungguhnya taklim itu bukan geng-gengan. Dan sesungguhnya taklim itu harusnya bukan main kelompok-kelompokan dan golongan. Semuanya untuk Islam kok. Dan ini pasti ada sesuatu yang harusnya kita rombak, kita evaluasi.
supaya kita tidak menambah persoalan yang terjadi yang semacam ini berlarut-larut disebabkan kita tidak paham apa yang harusnya kita dapatkan dalam proses kita ketika menimba ilmu. Dan itulah yang menjadikan kita ingin menyampaikan bagaimana ngaji kita itu betul-betul merdeka dari fanatisme kelompok dan permusuhan. Sekarang setelah kita mengerti tentang mukaddimah ini, nah sekarang kita pahami supaya ngaji kita betul-betul menambah saudara, maka ada 5 perkara yang menjadi pegangan kita di dalam proses kita ketika menimba ilmu. Supaya 5 proses ini ketika kita dapatkan, apabila kita pegang dengan sekuat mampu kita, maka akan menjadikan kita insya Allah akan menjadikan tempat taklim itu menjadi tempat yang paling nyaman untuk mencari saudara kita dan tempat yang paling nyaman untuk menjaga kehormatan saudara kita. Apa 5 perkara yang harusnya kita dapatkan? Harusnya kita berkomitmen terhadap 5 perkara itu untuk menjadi proses pembelajaran kita, supaya proses pembelajaran kita itu menjadi rahmat dalam kehidupan hati kita dan menjadikan kita mendapatkan pahala ketika kita berkomitmen untuk saling mencintai di antara orang yang beriman. Maka ada 5 perkara yang kita harus lakukan kalau kita sudah mencari ilmu. Apa yang pertama? Yang pertama, para ulama menyampaikan, kalau kita, saya, antum menjadi thalibul ilmi, antum sudah mengikuti taklim, dimanapun antum mengikuti taklim, maka yang pertama adalah kembalikan kebenaran itu bukan kepada kelompok, tetapi kembalikan parameter kebenaran itu kepada sifat-sifat yang dimiliki pada kebenaran itu dan karakteristiknya. Jangan mengembalikan kebenaran itu kepada kelompok. Siapapun orang yang mengembalikan kebenaran itu kepada kelompok dan mengembalikan kebenaran pada golongan, susah Pak diajak bersaudara. Kenapa? Karena dia pasti akan merasa kelompoknya, radionya, TV-nya itu pasti benar. Selain kelompoknya, selain golongannya, selain radionya, dan selain TV-nya pasti salah. Karena dia mengembalikan kebenaran itu kepada kelompok dan bukan mengembalikan kebenaran itu kepada parameternya, kepada sifat dan karakteristiknya. Orang apabila sudah terjangkiti mengembalikan kebenaran kepada kelompok dan golongan, contohnya saya sudah mengatakan kelompok saya yang paling benar, maka otomatis yang terjadi saya akan memakai kacamata hitam kalau melihat orang lain yang bukan pada kelompok saya, dan saya akan pakai kacamata yang bening dan putih kalau melihat kelompok saya. Kalau kelompok saya salah, itu akan terlihat manis karena saya pakai kacamata yang bening dan putih. Tapi kalau orang lain dan kelompok lain melakukan kebaikan, itu pun tidak akan saya pernah ingat karena saya terlalu hitam untuk melihat saudara saya. Dan banyak orang hari ini ketika menjadi penuntut ilmu, mereka itu mengembalikan kebenaran kepada kelompok dan golongan. Sehingga siapapun yang tidak masuk pada kelompoknya, tidak masuk pada golongannya, tidak dikenal sama ustadznya, tidak termasuk circle ustadz yang kemudian dia pelajari dan dia datangi ilmunya, secara otomatis tidak ada kebaikan sedikit pun pada orang itu dan tidak ada ilmu sedikit pun yang melekat pada diri mereka. Kenapa sudah kayak gitu? Karena mengembalikan kebenaran itu kepada kelompok. Padahal kemaksuman itu miliknya Nabi dan kemaksuman telah wafat dengan wafatnya Rasul. Kalau kita masih mengembalikan kebenaran itu kepada kelompok dan golongan, demi Allah, pegang kata-kata saya, kalau setiap orang itu masih memegang kebenaran itu pada kelompoknya, lalu pasti menganggap setiap orang yang berbeda dengannya dan berbeda dengan kelompoknya itu pasti salah. Pasti dia akan melihat orang yang beriman dan memperlakukan orang beriman itu sebagaimana memperlakukan orang yang sesat sesat-sesatnya. Bahkan terkadang cara memperlakukan mereka kayak memperlakukan orang kafir walaupun dia tidak mengkafirkan. Mungkin dia mengatakan saya tidak mengkafirkan. Betul, ente tidak mengkafirkan. Tapi ente memperlakukan orang yang kemudian ente sesatkan itu jauh lebih parah daripada ente memperlakukan sama orang kafir. Karena saya pernah dapetin ada salah satu ikhwan tuh ngomong, ada teman saya kantor Ustaz, saya ikut taklim sama antum, sama Ustaz Adi dan yang lainnya, dia tidak mau ngajak bicara sama saya di kantor, satu departemen, tapi tidak mau ngajak bicara sama saya.
Ketika saya tegur, tidak pernah kemudian mau nyapa dengan ramah, jawabnya singkat-singkat dan ketus. Padahal dulunya ngaji bareng. Tapi anehnya, kalau dia sama teman-teman saya yang kafir, non-muslim, itu ternyata kalau kemudian dia sama temannya yang kafir itu, bisa ngobrol, makan siang bareng, bisa bercanda. Tapi kalau sama saya, hanya karena dia mendapati saya tidak mengikuti apa yang dia sampaikan supaya mengikuti ustadznya dia, tetapi saya ikut kepada ustadz yang lain, ya, maka saya tidak diajak bicara. Itu kan saya tadi katakan mungkin kita nggak mengkafirkan saat itu, tapi ternyata secara praktek yang kita lakukan itu lebih parah daripada memperlakukan sama orang kafir. Kalau setiap dari kita sudah mengembalikan kebenaran kepada kelompok dan golongan semacam ini, rusak. Makanya para ulama terdahulu mengatakan i'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Makanya para ulama salaf dulu sudah menyampaikan kepada kita, kenali kebenaran itu lewat sifatnya. Kamu akan mengenali siapa yang berjalan di atas kebenaran. Jangan mengembalikan kebenaran itu kepada parameter kelompok dan golongan, tapi kembalikanlah kebenaran itu kepada karakteristik dan kriteria yang dimilikinya. Pasti pandangan kita itu pandangan luas dan kita akan sering memberikan rahmat kepada orang, walaupun dalam satu dua perkara yang kadang kita tidak sama. Nah, sekarang pertanyaannya itu adalah parameter ilmu yang benar itu apa? Parameter ilmu yang benar ini yang kemudian kita harus mengerti. Makanya diterangkan dalam kitab Manhaj Talaqi wal Istidlal oleh kemudian As-Sayyan hafizahullah ta'ala. Sekarang kalau kita sepakat, kalau kita ngaji mengembalikan kebenaran itu kepada sifat dan kepada karakteristiknya, pertanyaan kita, karakteristik ilmu yang benar itu apa, Ustaz? Yang mana nanti kalau kita melihat orang, ada melihat ustadz, ada melihat ikhwan, kok dia memiliki karakter 1, 2, 3 yang nanti kita terangkan, berarti dia di atas ilmu yang benar. Walaupun maaf ya, ustadz antum tidak kenal dengan beliau, tetapi tidak menghalangi kita untuk memasukkan dia kepada kriteria kebenaran selama dia memegang kriteria kebenaran yang harusnya dia fahami ketika mempelajari ilmu. Karena ilmu kriterianya kembali kepada kebenaran dan bukan kepada kelompok. Apa 3 sifat yang bisa menjadikan seseorang itu dikatakan berjalan di atas ilmu yang benar? Ada 3, disampaikan oleh para ulama terdahulu. Yang pertama, ta'dhimun nusus. Yang pertama adalah siapapun yang menyampaikan ilmu, kalau kemudian yang menyampaikan ilmu memiliki komitmen untuk ta'zim. Ta'zim itu tunduk, patuh kepada kitabullah dan sunnah, dan tidak pernah mengkondisikan dirinya dan jamaahnya serta kita untuk mengkritik kitabullah dan sunnah, sekalinya berhadapan dengan wahyu dan sekalinya berhadapan dengan hadis. Dia mengatakan as-sam'u wa ta'ah, kami dengar dan kami taat, dan tidak pernah menyuruh kita untuk memberikan masukan kepada kitabullah dan sunnah ketika dia sudah pasrah kepada ketentuan dan syariatnya Allah. Nah itu contreng 1, berarti dia berada di atas ilmu yang benar. Makanya maaf kalau tiba-tiba ada yang menyampaikan ilmu kepada kita lalu berkata, ini ayat ini tidak cocok nih sama kita ini Al-Maidah tidak cocok sama konteks Indonesia. Kemudian mengajak kita ini mengkritik hadis ini tidak bisa diamalkan di sini nih, tidak bisa, tidak boleh, tidak cocok di Indonesia. Kalau ada orang yang sudah menyampaikan kepada kita untuk mengkritik kitabullah dan sunnah, sudah, tinggalin aja, akhi. Antum pura-pura kencing, turun ke bawah, makan soto aja di sono. Karena apa? Karena kemudian menyuruh kita untuk mengkritik kitabullah dan sunnah. Lu kitabullah dan sunnah kok dikritik? Kalau kitabullah dan sunnah itu sudah dikritik dan kitabullah dan sunnah sudah salah menurut dirinya, terus yang benar siapa? Kalau kemudian kitabullah dan sunnah itu sudah disalahkan. Makanya maaf ya, dari kriteria ilmu yang pertama, kalau ada orang liberal, kemudian orang liberal itu berkata, kalau kemudian ada orang liberal yang kemudian sering mengatakan kami tidak mau beriman selama tidak masuk akal, nah, sudahlah, coret itu. Karena dia tidak akan berdiri di atas ilmu yang benar ketika dia terus mengkritik kepada kitabullah dan sunnah, dan itu harus kita pahami.
Makanya orang liberal itu lucu, orang liberal itu kan sering mengatakan begini, kami itu tidak mau beriman selama tidak masuk akal bagi kami. Seakan-akan kalau dia ngomong gitu itu pinter gitu loh. Padahal kalau kemudian kita mengatakan kami tidak akan beriman sama Al-Quran, kami tidak beriman sama hadis, kalau kemudian kita belum masuk akal menurut kita, loh akal kita ini beda dengan ilmunya Allah. Ilmunya Allah itu tiada batas. Akal kita hanya seujung kuku. Kok sampai kita memaksakan sesuatu yang sifatnya tidak mungkin untuk kemudian kita samakan, maka itu merupakan bentuk kebodohan apabila kemudian kita melakukan hal yang semacam itu. Makanya saya sering kalau ngobrol sama orang liberal itu berkata, akal kita ini seberapa sih kok antum memaksakan diri untuk memahami semua yang disampaikan oleh Allah? Semua yang disampaikan oleh Allah itu tidak semuanya itu bisa diterima oleh akal kita. Kenapa? Karena ilmunya Allah itu tiada ujung dan tiada akhir, ilmunya kita ini terbatas. Makanya ketika kita mendapati syariat kok tidak bisa diterima oleh akal kita, disitulah fungsinya iman. Iman itu melengkapi apa yang tidak bisa dilakukan oleh akal. Karena sesungguhnya apa yang kemudian kita dapatin dari syariat itu ada dua, ada yang bisa diterima oleh akal, ada yang belum bisa diterima oleh akal kita. Contoh, kenapa kita tidak boleh zina? Kita paham hikmahnya. Oh, tidak boleh zina. Kamu kalau istrimu, anakmu dizinai orang, kamu marah. Sama orang lain pun marah kalau kemudian istrinya dan anaknya dizinai. Masuk akal. Tapi ada syariat yang terkadang itu akal kita belum mampu menyingkap hikmahnya. Contoh, kenapa sholat subuh 2? Kenapa maghrib 3? Kenapa duhur 4? Kenapa asar 4? Tidak akan tahu kita. Tapi yang kita tahu, Allah pasti ketika memilih subuh itu 2 pasti ada alasannya dengan ilmunya yang tiada batas. Cuma akal kita belum bisa menjangkau. Makanya itulah fungsinya iman. Fungsinya iman itu menjangkau sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Wong kita sama-sama manusia ngomong aja kadang-kadang tidak paham kok, apalagi dengan Allah yang ilmunya tiada batas. Bapak kadang-kadang ngobrol dengan orang yang background ilmunya kita berbeda, itu kadang-kadang kita nggak saling paham. Lulusan teknik sipil ngobrol dengan orang kimia, tidak nyambung kadang-kadang. Itu sama-sama manusia. Ini kenyataan, ini sebuah fakta ini. Saya pernah ngisi Pak di salah satu kantor Batan di Jakarta, di BSD. Habis ngisi daurah siangnya, kemudian ketika lagi makan saya tanya, Pak, bagaimana itu prosesnya nuklir dan atom itu bisa menghancurkan material dalam sekejap? Padahal kalau kemudian kita menggunakan pacul, palu, menghancurkan material-material yang besar itu mungkin seumur hidup tidak hancur-hancur. Tapi kalau pakai atom dan nuklir dalam sekejap Pak, langsung rusak semuanya, sampai manusianya pun ikut rusak. Tolong diterangin Pak, prosesnya gimana? Oh gini ya Ustaz, saya berkata yang sederhana ya Pak supaya saya paham. Ya, cerita dia begini, ketemu fusi ini, kemudian berproses ini kepada inti ini dan inti ini dan sebagainya. 5 menit itu saya ngomong, sudah Pak, tidak usah dilanjutin, saya tidak paham. Gampang kok Ustaz. Nah, gampang menurut Bapak, akal saya nggak jangkau. Tapi saya yakin beliau benar, insya Allah, karena beliau S3-nya Jepang. Beberapa hari kemudian ternyata beliau nelpon saya. Ketika nelpon saya, beliau berkata, Ustaz saya pengen tahu tentang warisan, karena antum kemarin nyinggung-nyinggung masalah warisan, salah satu hukum istimewa di dalam Al-Quran. Saya kemudian berkata di ujung telepon, Pak, belajar warisan itu tidak bisa lewat telepon. Saya dulu belajar aja 2 semester Pak, dokter lagi dari Saudi yang ngajari saya langsung, At-Tahqiqat Marudiyah itu miliknya saya Saleh Fauzan. Tidak bisa Pak, Bapak belajar sebentar. Tidak Ustaz, saya akan berusaha untuk memahami. Antum punya waktu nggak longgar? Insya Allah saya hari ini pas longgar. Udah saya mulai bicara tentang warisan, definisi bahasanya, pengertian syariatnya, pembagian setengahnya siapa, seperempatnya siapa, mahjub itu apa, asobah itu apa. Di ujung telepon hening, tidak ada suara. Setelah 10 menit lebih kemudian beliau berkata, Ustaz, maaf Ustaz saya tidak paham Ustaz.
Udah Ustadz hitungin aja itu warisan saya. Kemudian saya sebelum ngitungin warisan beliau, saya ngomong, Pak, Masya Allah ya, kemarin saya ngomong sama Bapak, saya tidak paham. Kemudian ketika sekarang Bapak ngomong sama saya sekarang tidak paham. Loh, itu antara sama manusia aja kadang-kadang kita tidak paham. Loh, kok ada orang liberal, sombongnya itu, naudzubillahi min dzalik, lalu kemudian mengatakan, saya tidak akan beriman kalau belum masuk akal. Lu akalmu tuh segede apa tolek-lek? Tidak bisa kayak gitu. Karena tidak semuanya bisa diterima oleh akal kita. Yang jelas ilmunya Allah tiada batas. Kadang-kadang akal kita itu memprosesnya lama, tapi yang jelas apa yang disyariatkan oleh Allah itu tidak pernah salah. Makanya Bapak kalau menemukan ustadz siapapun khutbah, jangan buru-buru pergi. Gara-gara tidak dikenal, ustadz ini tidak dikenal sama ustadz kita, langsung pergi. Seakan-akan kalau pergi itu paling benar gitu. Dengerin dulu, kalau kemudian dia memiliki komitmen untuk tunduk dan patuh, contreng sifat yang pertama itu menunjukkan bahwasanya itu komitmen di atas ilmu yang benar. Dan harus tunduk. Makanya anak mau ceritakan sama antum itu. Ada seorang ulama itu, jadi ulama gara-gara dibentak sama Imam Syafi'i. Ya gara-gara masalah ini. Antum kenal namanya Imam Muzani? Nah, pasti nggak kenal. Semoga Allah mengampuni jamaah saya di sini. Muzani itu ulama besar dalam madhab Syafi'i, Pak. Tahu kita kenapa dia bisa menjadi ulama? Gara-gara dibentak sama Imam Syafi'i. Masya Allah. Dibentak sama Imam Syafi'i jadi ulama. Antum saya bentak, antum tahdir saya. Coret-coret wajah saya. Maka kemudian Muzani sebelum belajar sama Imam Syafi'i, dia berkata, aku akan bertanya kepadamu wahai syekh kami tentang satu persoalan yang tidak bisa masuk akal bagi saya. Lu Imam Syafi'i disebut kata akal, marah Pak. Sini kamu, sini. Apa yang kamu katakan tadi? Aku ingin bertanya kepadamu tentang sesuatu yang belum saya terima dengan akal. Masya Allah, kata Imam Syafi'i. Aku tanya dulu kamu. Ata'rifun nujum fis sama? Kam adadun nujum fis sama? Kamu tahu bintang di langit? Tahulah. Berapa jumlah bintang di langit? Mana saya tahu. Terbuat apa itu kemudian bintang? Saya tidak ngerti. Sudah aku tanya wudu. Kamu sering wudu kan? Ya iya, selama hidupku saya wudu. Ditanya 10 pertanyaan oleh Imam Syafi'i tentang wudu, hanya bisa dijawab 4. Alhamdulillah yang jawab Muzani, Pak. Kalau yang kita jawab mungkin cuma 1. 4 doang yang benar, 6 salah. Kemudian Imam Syafi'i itu berkata, Masya Allah, aku tanya bintang jumlahnya berapa kamu nggak ngerti. Aku tanya bintang terbuat dari apa saja komponennya kamu nggak tahu. Aku tanya tentang wudhu yang kamu lakukan tiap hari. Kamu hanya bisa menjawab 4. Loh, dengan akal semacam itu kamu ingin memaksakan semua yang dimiliki oleh Allah dalam ilmunya yang tiada batas? Ngawur kamu. Belajar yang benar. Dibentak gitu. Imam Muzani sadar, Pak. Akhirnya ngikutin Imam Syafi'i dan jadi ulama. Disinilah kita paham. Itulah kriteria ilmu yang benar. Kalau kita mengembalikan orang itu sesuai kriterianya, ngaji itu enak. Semangatnya ngaji itu nyari ilmu, bukan nyari musuh. Akhirnya kemudian apa? Akhirnya kemudian dia akan belajar untuk melihat orang itu dari sudut pandang objektif sebagaimana kriteria kebenaran. Akhirnya dia tidak sibuk untuk kemudian mencela orang dan tidak sibuk menodai orang. Kenapa? Sibuk meningkatkan ilmunya dan grade-nya untuk memahami kebenaran. Jangan sampai akhirnya kita ini karena semangatnya sudah nyari musuh, ngajinya baru segitu, ikra'nya baru ikra' 4, tapi sudah kayak berlagak kayak ulama besar. Ikra' 4 pun karena gurunya kasihan dia nggak naik-naik, dinaikkan lah dari 3 ke 4. Itu lagaknya kayak ulama besar. Dan itu kesalahan untuk kita. Kalau bapak sama saya kayak gitu, hati-hati. Itu perangkapnya setan, Pak. Karena setan itu selalu merubah strateginya kalau kemudian kita berubah posisinya. Masa Ustadz? Iya. Mana dalilnya kalau setan itu merubah strategi ketika kita merubah posisi? Kata Sa'id bin Musayyib, kalau kita belum nikah, setan itu menjadikan setiap pertemuan itu indah. Kalau belum nikah, kenapa? Supaya dua orang yang jatuh cinta ini bisa melakukan zina. Tapi kalau kemudian sudah nikah, strateginya setan berubah.
Bagaimana dua orang yang kemudian mereka dulunya saling mencintai, bertabur dengan kata puisi, akan kudaki gunung, kuseberangi lautan, malah kelelep ketika ngeberangi lautan. Untuk kemudian menjemput dirimu wahai putri dan wahai permaisuri. Ya, itu sebelum nikah, Pak. Tapi ketika sudah nikah, strateginya setan berubah. Bagaimana menjadikan dua orang yang saling mencintai ini kemudian menjadi dua orang yang bermusuhan. Sama, kita strateginya setan kepada kita sebelum ngaji dan sesudah ngaji itu beda. Kalau sebelum kita ngaji, kita digoda dangdutan, dangdut koplo, mungkin minum khamar, mungkin nongkrong di pos ronda, nongkrong di Suramadu. Itu dulu sebelum kita ngaji, ngambil sekrup jembatan, itu dulu sebelum kita ngaji. Tapi kemudian setelah ngaji, setan tahu ini kalau digoda dengan dangdutan komplo sudah tidak mempan, sudah digoda lagi dengan minuman khamr congyang tidak mempan, kamu digoda lagi untuk nongkrong di pos ronda sudah nggak mempan. Setan merubah strategi, tidak digoda lagi dengan itu, Pak. Digodanya apa? Nodai kehormatan orang, hujat orang. Dan itu termasuk dari strateginya setan, tanpa kita sadari melekat kepada diri kita ketika kita tidak tahu. Itu pun bagian dari dosa. Makanya kembalikan sifat kebenaran itu yang pertama, tunduk dan patuh. Ta'dhimun nusus. Dia tunduk dan patuh kepada kitabullah dan sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, kriteria ilmu yang benar yang kita lihat dan kita perhatikan dari seseorang itu apa? Yang kedua, sihatul faham. Yang kedua itu adalah orang yang menyampaikan ilmu kepada kita itu memiliki pemahaman. Ketika menafsirkan setiap ayat, dia kembalikan setiap ayat itu tafsirnya sesuai dengan tafsir para ulama terdahulu. Paling ideal yaitu tafsir para sahabat Nabi. Kenapa harus dikembalikan kepada tafsir? Karena sesungguhnya ayat kalau tidak dikembalikan kepada tafsir itu bahaya, Pak. Bisa kemana-mana. Tergantung orang yang menafsirkan. Ayat itu begitu. Makanya kenapa di dalam ayat, kalau ada ustadz sudah menyampaikan ayat ini sesuai dengan pemahaman yang kita jumpai di dalam tafsir, contreng yang kedua, berarti ustadz itu berada di atas ilmu yang benar. Maaf, kalau ada seorang ustadz kemudian dia menyampaikan ayat, kemudian dia berkata, menurut saya ayat ini, menurut kita, tidak bisa menurut kita. Karena ayat itu harus dikembalikan pakemnya kepada apa yang disampaikan para ulama terdahulu dari mereka yang belajar dari Rasulullah SAW. Siapa? Para sahabat. Kenapa harus pakai tafsir, Ustadz? Lu, namanya ayat itu bisa dibawa kemana-mana, Pak. Contoh ya yang paling gampang. Masyarakat di Jakarta itu kalau ada anaknya hamil, ibunya ngomong, nak kamu sudah 7 bulan, baca surat Yusuf dan surat Maryam. Kenapa, Mah? Supaya nanti kalau anakmu laki-laki ganteng kayak Yusuf. Kalau surat Maryam, supaya nanti cakep, cantik kayak Maryam. Anaknya, oh iya juga ya, Mah. Masuk akal atau tidak masuk akal? Masuk akal. Tapi kalau kita amalkan, bahaya ini. Berarti orang yang hamil tidak boleh membaca kecuali surat itu. Kok dia sampai membaca Al-Baqarah? Hati-hati. Jadinya sapi betina. Apalagi kalau Al-Ankabut, wah, lahir langsung merayap ke tembok dia. Yang parah kalau membaca Al-Fil, lahir langsung gajah. Itu bahayanya, Pak. Padahal kemudian perintahnya di dalam kita mendapati istri kita ketika hamil, perintahnya itu membaca Al-Quran, banyak-banyakin itu. Itu contoh bagaimana ternyata ayat itu bisa dibawa kemana-mana sesuai dengan kemauan orang yang menyampaikan. Kalau tidak dikembalikan kepada tafsir. Makanya dulu saya ketika kelas 3 SMP belum masuk pondok, maka bapak itu beli motor. Anak saya belum punya SIM, anak tidak bawa SIM, tidak berani untuk bawa motor. Teman saya ngomong, bawa aja motornya daripada naik sepeda, pegel. Nanti kalau ada polisi gimana? Tidak punya SIM, gampang. Nanti kalau ada polisi, baca itu, summum bukmun umyum fahum la yubsirun. Padahal kemudian tuli, bisu, buta itu untuk orang kafir, bukan untuk polisi. Tapi oh iya juga ya. Dan ternyata kadang-kadang teman kita ngamalin,
Memang kelewatan gitu sama polisinya. Itu pinternya setan tuh kayak gitu loh kadang-kadang itu. Itu bahayanya kalau kemudian ayat tidak dikembalikan kepada tafsir. Kenapa kembalinya itu kepada tafsir para sahabat Nabi, Ustadz? Loh, karena sahabat Nabi itu yang paling tahu bagaimana Quran ketika diturunkan. Mereka itu saksi mata ketika Quran itu diturunkan, Pak. Kita ini, Pak, kalau ada kejadian tabrakan di depan itu, polisi ketika olah TKP, yang dicari polisi itu apa? Saksi mata atau saksi telinga? Saksi mata, Pak. Karena saksi mata itu jujur, beda dengan saksi telinga. Kalau saksi mata tadi cerita, gimana itu kejadiannya? Ada motor ini kenceng gitu, kemudian ada truk, semakin dikencengin gasnya, ternyata ndak nyandak, Pak. Terus banting dia ke kiri, muter-muter dia, jatuh, kepalanya terbentur dengan aspal. Tapi ndak apa-apa, setelah itu berdiri lagi tersenyum dia. Baru setelah itu pingsan. Nah itu kemudian saksi mata. Coba kalau kisah itu sudah masuk ke pasar, misalkan ke pasar Turi, sudah pindah-pindah banyak orang, berubah atau tidak berubah? Berubah. Tadi gimana? Ada kecelakaan itu di depan Masjid Al Irsyad itu, motornya itu lompat 300 meter itu, kemudian helmnya lepas diambil lagi, kemudian terbentur aspal, kepalanya pecah, darahnya melecer kemana-mana, otaknya terburai kemana-mana. Loh, kok berubah? Karena sudah saksi telinga, Pak. Lah para sahabat itu saksi mata. Makanya kenapa tafsirnya itu harus tafsir para sahabat Nabi. Kalau kita tidak membawa yang semacam ini, nanti ayat bisa dibawa kemana-mana. Makanya kalau ada orang ustadz menyampaikan ilmu lalu mengkafirkan sahabat, tinggalin, Pak. Dia mengatakan Muawiyah begini, tinggalin, Pak. Bilang aja, Ustaz mau kencing saya. Loh, sahabat Nabi kok dikafirin dan disesatin, padahal dari mereka kita mengambil ilmu. Dan kalau kemudian tidak dikembalikan kepada tafsir yang disampaikan para sahabat, rusak, Pak, agama kita, Pak. Karena apa? Kadang-kadang orang itu bahayanya kalau mengamalkan satu ayat tidak memakai tafsir, itu bisa kemana-mana sebagaimana contoh yang tadi saya sampaikan. Ini tambahan contoh lagi nih. Saya itu pernah ngisi daurah di Semarang, di Magelang. Dulu sudah 10 tahun lebih. Ngisi daurah muqabalah untuk penerimaan mahasiswa ke Madinah. Kita kemudian ngisi di situ. Habis duhur itu selesai, Pak. Habis duhur saya bosen di ruang panitia, saya jalan-jalan. Lihat ada petani, Pak, lagi duduk di pinggir jalan, di pinggir sawah. Cuacanya nggak terlalu panas, kemudian anginnya kenceng karena masih di kampung dan di desa. Akhirnya saya duduk ngobrol, Pak, sama petani itu. Saya itu orangnya sebenarnya nggak terlalu suka ngobrol. Ngobrol tuh bisa lama saat itu qadarullah. Sampai asar. Ketika asar, maka saya mendengar adzan. Saya ngajak, Pak, ayo ke masjid, Pak. Ya sudah, masnya aja yang ke masjid. Ya sudah, dia nggak mau ke masjid. Ana pikir mungkin dia beralasan pakaiannya kotor. Kan biasanya kalau kita ngajak orang tukang batu, tukang parkir, ayo Pak sholat. Ya Pak, kotor pakaiannya gitu. Walaupun sampai 7 bulan masih kotor aja. Itu biasanya kan gitu. Sholat saya, habis sholat kemudian balik ngelewatin jalan tadi. Loh, ternyata beliau masih di situ. Nah, saya duduk lagi, ngobrol lagi sampai jam 5. Sudah mau menjelang gelap. Saya kemudian, loh Pak, Bapak tidak sholat, sudah jam 5. Langsung wajahnya itu serius. Sini, saya mau ngobrol. Dari tadi ngobrol, Pak. Dia bilang, kita sholat ini untuk apa? Masya Allah, Pak. Saya fakultas syariah ditanya sholat untuk apa? Ya sholat untuk melaksanakan perintah Allah, mengikuti Nabi, karena dia tiang agama. Semua jawaban saya berikan. Tahu Pak jawabannya, Pak? Salah. Saya bingung, salah. Saya bingung, Pak. Masya Allah ini. Salah apanya, Pak? Saya bilang itu. Loh, kamu ini tidak mentadaburi, tidak merenungi ayat dengan benar. Sholat itu tujuannya adalah untuk mengingat Allah. Loh, dia baca ayatnya itu benar, Pak. Aqimis sholata lidzikri. Tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Berarti tujuan kita sholat itu supaya ingat sama Allah. Berarti kalau kita sudah ingat sama Allah,
Nggak usah sholat. Pusing kepala saya langsung, Pak. Pusing kepala saya. Loh nggak gitu Pak, tafsirnya nggak gitu. Saya sampaikan dalil, sampai saya terangkan Nabi Muhammad itu meninggal hari Senin Pak. Itu pun subuhnya masih sholat subuh berjamaah. Itu pun dia berani mengatakan, oh pada saat itu Rasulullah sedang tidak ingat sama Allah. Bingung saya Pak. Nah, terus Rasulullah tidak ingat, Bapak ingat gitu. Ya kalau saya sudah ingat ngapain saya sholat? Terus saya tanya, nanti maghrib nggak sholat juga ya Pak? Loh sebelum saya maghrib saya sudah ingat kok. Jadi tidak sholat. Masya Allah Pak. Sampaikan semuanya Pak. Tidak masuk bagi dia. Pusing kepala saya, sudah saya pamit, sudah Pak. Moga-moga kita semuanya diberikan hidayah. Amin kata dia. Pisah kita. Padahal orangnya baik. Disitulah kita dapatin. Itulah bahayanya kalau kemudian kita memakai ayat tidak dengan tafsir. Kalau sudah mengomong ini kata menurut saya itu tidak masuk Pak. Makanya kemudian tafsir juga harus paham. Tafsir itu banyak Pak. Ada tafsir Al-Quranul Azim, ada tafsir Syaukani, Fathul Qadir, ada tafsirnya Al-Qurtubi, Al-Jami' li Ahkamil Quran, dan tafsir itu puluhan. Kalau kita mendapati dalam tafsir Al-Quranul Azim belum ada, jangan buru-buru nyalahin. Bisa jadi ada di dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran. Kalau di kitab Al-Jami' belum ada, kadang-kadang kemudian mungkin di dalam Fathul Qadir. Karena apa? Karena sesungguhnya perkataan para ulama itu luas Pak. Kita saja yang hatinya terlalu sempit, nafsunya terlalu gede. Paham ya? Saya ulangi lagi. Perkataan para ulama itu luas Pak. Hati kita yang terlalu sempit, nafsu kita yang terlalu gede untuk nyari musuh. Dan kalau kemudian kita mendapati ini Al-Quranul Azim tidak ada dalam tafsirnya, jangan buru-buru Pak. Dibuka Al-Quranul Azim, dibuka Al-Jami' li Ahkamil Quran. Kenapa? Tafsir itu beragam. Fikih itu sempit Pak, fikih itu luas Pak. Yang sempit itu hati kita. Jadi kalau ada orang gampang betul untuk menyalahkan, itu tidak paham. Fikih itu luas akhi, tetapi yang sempit itu hati kita. Dan maaf ya, gayanya Ustadz ketika dia menyampaikan tafsir itu gayanya itu beda-beda, tidak harus semuanya sama. Ada ustadz yang gayanya kalau dia menyampaikan ayat dengan tafsir, gayanya itu pakai jubah, pakai peci. Kemudian dia ngomongnya qala Qatadah, qala Ikrimah, qala Ad-Dhahak, qala Ibnu Abbas, qala Abdullah bin Mas'ud. Ada yang gayanya gitu, disebutkan satu persatu perkataan para ahli tafsirnya. Ada yang gayanya gitu. Ada yang gayanya tidak menyebutkan perkataan satu persatu di antara para ulama-ulama tafsir, tapi gayanya menyampaikan secara umum, tetapi apa yang dia sampaikan tidak bertabrakan dengan apa yang disampaikan para ulama tafsir. Ya nggak harus sama Pak, nggak harus sama. Makanya selama ustadz itu dia menyampaikan ayat tetapi dengan tafsir contreng yang kedua, berarti sifat ilmu yang dimiliki olehnya itu sudah benar. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata para ulama adalah sihatul i'timad. Yang ketiga itu adalah ketika dia menyampaikan hadis bersandar kepada hadis-hadis yang sahih dan hasan. Walaupun kita harus paham kalau sudah bicara hadis itu rumit Pak, dan banyak sekali perbedaan yang sering kita jumpai di dalam masalah hadis. Jangan menyederhanakan hadis itu seakan-akan itu begitu mudah bagi kita untuk melemahkan satu riwayat. Karena tidak segampang itu. Saya ambilkan contoh Pak. Imam At-Tirmidzi itu terkadang, beliau itu kalau ditanya satu hadis, beliau itu mengatakan, hada hadisun sahihun hasanun. Ini hadis sahih dan ini hadis hasan. Dalam satu hadis Pak. Orang bingung Pak, gempar. Orang bingung. Gimana ada hadis sahih, hasan, padahal derajatnya itu beda. Tapi dalam satu hadis. Kemudian beliau menjawab, sahih menurut ulama yang di sono, hasan menurut ulama yang di sono. Itu satu hadis Pak. Dan rumitnya masalah hadis itu luar biasa Pak. Makanya kadang-kadang ada hadis disahihkan oleh Imam Tirmidzi, dilemahkan sama ulama yang lain. Dilemahkan sama ulama yang lain, dihasankan sama ulama yang lain. Itu wajar dalam dunia hadis. Makanya maaf ya, contoh, saya ini termasuk orang yang senang belajar dari karangan-karangan Imam Syafi'i, karangan-karangan Imam Nawawi. Tapi ada beberapa hal yang saya tidak mengambil pendapatnya beliau. Contoh,
sholat tasbih. Saya tidak melaksanakan sholat tasbih. Karena saya mengambil jalur tentang derajat hadis sholat tasbih itu lemah. Tapi ketika saya mendapati Imam Nawawi ketika menghasankan hadisnya, sekalipun dia ulama besar, saya tidak mengatakan orang yang mengamalkan sholat tasbih itu bid'ah. Kenapa? Karena berpulang kepada masalah derajat hadis yang kemudian berbeda antara satu ulama dengan ulama yang lainnya, Pak. Makanya di antara permintaan dan doa yang sering saya panjatkan kepada Allah itu apa? Ya Allah, jangan engkau jadikan hati kami, saya itu doanya gitu. Jangan engkau jadikan hati kami benci sama orang ketika pendapatnya terkadang tidak sama dengan pendapat yang saya ambil. Lalu kemudian akhirnya menjadikan kita akhirnya rahmat ketika memandang orang. Makanya kalau orang sudah menyampaikan 3 komitmen ini di dalam kegiatan dia berilmu, maka pastikan Pak, dia di atas ilmu yang benar. Kalaupun ada yang salah, setelah dia memperlihatkan 3 komitmen ini dalam penyampaian ilmunya, kalau ada yang salah, wajar Pak. Wong kita bukan malaikat kok. Dan Bapak kalau mendapati ada ustadz yang salah, tidak usah seneng. Bapak kan bukan seton kan yang seneng dengan kesalahan orang. Jadi akhirnya enak, mengembalikan orang itu enak. Walaupun terkadang ada 1-2 pendapat yang terkadang belum sama kita dengan beliau. Makanya saya itu paling tidak suka kalau ditanya, Ustadz, apa pendapat antum tentang Ustadz ini? Itu saya paling tidak suka itu, perkataan itu. Kenapa saya nggak suka? 1, saya bukan mufti Pak. Mufti itu ulama besar Pak, mustahid yang sudah bisa mengomentari tentang orang lain dan punya hak untuk itu dengan cara yang hikmah. Dan biasanya mufti dan mustahid itu diangkat secara aklamasi oleh umat dan diakui bahwasanya dia berilmu. Sekarang enggak Pak, baru LC, baru MA itu sudah kemudian memposisikan dirinya kayak mufti besar. Fulan begini, fulan begini, fulan begitu. Sejak kapan kita jadi mustahid? Ngomongin orang dan masalah kemudian manhaj yang kemudian dimiliki. Kecuali ente mustahid, sudah diangkat secara aklamasi oleh umat, ayo kita bicara benar-benar, diselesaikan dengan dialog ilmu. Kadang-kadang LC dulu teman kita loh, LC ya LC gitu loh. Nggak usah kemudian memposisikan diri kita terlalu berlebihan. Itu yang pertama alasan saya tidak suka. Yang kedua, kadang-kadang ada orang yang bertanya kayak gini tuh suka membentur-benturkan. Makanya kalau saya ditanya, sini antum, siapa ustadz yang antum tanya? Fulan ustadz. Saya tanya ya, apakah ustadz yang antum tanyakan itu pernah nyuruh antum untuk mengkritik kitabullah dan sunnah atau tidak? Enggak. Pernah nyuruh antum untuk kemudian menafsirkan ayat dengan akal dan logika? Enggak pernah. Pernah mengkafirkan sahabat? Enggak pernah. Pernah nyuruh antum memakai hadis palsu? Enggak pernah. Ya berarti dia di atas ilmu yang benar. Kalaupun 1-2 kadang-kadang berbeda, wajar. Saya tidak sependapat beliau dalam masalah ini dan itu, wajar akhi, tidak semuanya kita harus sama. Tidak semuanya kita harus sama. Dan tidak perlu bersaudara itu harus sama semua baru beda bersaudara. Bapak dengan adiknya dan abangnya aja beda kok, tapi tetap bersaudara. Makanya kalau kita kembalikan ilmu kepada parameternya dan pada kemudian sifatnya, itu yang akan menjadikan kehidupan kita memandang orang lain itu rahmat Pak. Jadi akhirnya tidak gontok-gontokan ketika kita nyari ilmu. Saya dalam masalah aksi 212 saya tidak sepakat dengan beliau. Sudah tidak apa-apa dalam masalah itu. Antum disampaikan fatwa, antum tidak mau nerima fatwa ketika tidak sesuai dengan apa yang antum inginkan. Contoh, misalkan ada aksi 212. Aksi 212 itu kan dijadikan parameter Pak untuk membedakan yang benar dan yang salah. Saya itu pernah ngobrol sama seorang ikhwan itu. Gimana antum mengetahui orang benar atau tidak salah akhi? Gampang Ustaz, sederhana. Kalau dia ikut 212, berarti dia itu syubhat. Kalau dia tidak ikut 1212, pasti benar. Lu gimana ini? Menyederhanakan kebenaran dengan pendapat. Istihad-istihad yang ada di antara ulama. Kalaupun kita tidak sepakat 12, kembalikan parameternya itu tadi 3 itu loh. Supaya kemudian akhirnya ketika kita memandang orang, ketika dalam proses kita mencari ilmu, kita tidak mengganti dosa dengan dosa yang lebih besar. Akhirnya kita Pak setelah ngaji itu betul-betul menjaga kehormatan orang. Maaf ya Pak, kalau ada di antara Bapak yang duduk di sini tapi punya sifat gampang menyesatkan orang, walaupun kesesatan itu ada, betul.
tapi sesungguhnya gampang menyesatkan itu juga kesalahan. Kalau bapak kemudian gampang menyesatkan orang tanpa kaidah-kaidah yang telah disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah, lebih baik kita pisah, Pak. Tidak usah kita ketemu lagi, Pak. Daripada kemudian hari ini saya selamat dari lisannya bapak, besok belum tentu saya selamat dari lisannya bapak. Karena hakikat kita itu mencari ilmu itu adalah ketika kita untuk kemudian mencari saudara setelah kita mencari kebenaran. Kalau ada yang salah, wajar Pak, ada ustadz salah 1, 2, dan tidak semuanya harus sepakat. Dan saya sampaikan Pak, bedakan antara mengambil pendapat dengan bermuamalah. Kalau muamalah itu yang dipakai kaidah ahlul kiblah Pak, kalau sama-sama menyembah dan kemudian menghadap ke kiblat itu tetap saudara kita. Contoh, Bapak kalau tanya ke saya, Ustadz gimana hukumnya musik menurut antum? Ana akan menyampaikan, saya mengambil pendapat musik itu haram Pak, itu pendapat saya. Tapi bukan berarti ketika saya mengambil pendapat musik itu haram, saya nanti kemudian ketemu orang yang ternyata dia masih membolehkan musik, kemudian saya tidak bisa bermuamalah. Dalam masalah muamalah itu pakai ahlul kiblah Pak kaidahnya. Kalau pendapat apa yang kita yakini dan apa yang kita yakini benar, itulah yang kita ambil. Sekarang itu banyak ikhwan itu bingung antara mengambil sikap di dalam mengambil ilmu dengan bermuamalah. Akhirnya kalau mendapati ada orang yang berbeda pendapatnya dengan pendapat dia, muamalahnya sebagaimana muamalah kepada orang yang sesat-sesat-sesatnya. Padahal hanya 1 dan 2 perkara yang kita belum sepakat. Saya kadang-kadang kalau lagi kemudian kumpul sama orang yang masih membelikan musik, komentarnya apa? Wih, duduk sama orang yang masih membelikan musik. Loh, maaf ya akhi, kalaupun saya punya tetangga kafir, kata orang sebelah sono, non muslim, kalau saya punya tetangga non muslim, saya boleh nggak duduk sama dia? Boleh atau tidak? Ngundang makan dia masih boleh atau tidak? Foto-foto sama dia, yuk kita kemudian foto berdua cekrek, boleh atau tidak? Kalau sakit saya jenguk, boleh atau tidak? Lu sama orang kafir aja boleh kok, apalagi sama orang yang masih mengambil pendapat yang kadang-kadang berbeda dengan pendapat kita. Buat dipakai itu loh, cara kita merenungkan dalil itu dipakai. Jadi itulah yang menjadikan kita akhirnya lapang Pak. Kalau kemudian kita sudah ngajinya semacam ini, maka semangat kita itu mencari kebenaran. Maaf ya, akhirnya kemudian tidak perlu kemudian kita merumitkan persoalan-persoalan yang seharusnya masih bisa dikompromikan. Yang sono tidak perlu bilang Wahabi, yang sono jangan membid'ahkan dengan gampang. Nah kita hari ini yang sono ngomong Wahabi, yang sono ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah, sini tampil Wahabi, sampai kapan Pak? Dan pekerjaan besar yang kemudian kita miliki itu banyak. Dan itu yang kemudian harusnya menjadikan kita, ayo yang sering menyebut Wahabi, belajar lagi. Yang sering membid'ahkan, belajar lagi. Supaya kemudian kita mendapatkan intinya ilmu dan tidak hanya mendapatkan pinggirannya. Dan itu yang harusnya kita pahami ya Pak. Makanya Masya Allah kalau hal-hal semacam ini kita pelihara terus, sampai kapan? Ini sama dengan mengulang fenomena pahit yang terjadi pada tahun 70-an, 80-an, 90-an Pak. Saya masih sempat merasakan itu. Tahun 90-an gimana kita ngelihatnya Pak? 90-an itu orang itu dibedakan karena pilihan-pilihan dalil. Dibedakan karena pilihan dalil. Kalau orang ditanya, iftitahnya pakai apa? Kabiro. NU. Kalau kamu apa? Allahumma ba'id. MD. Imamnya baca bismillahnya imit-imit kayak tadi. MD. Kalau membaca kemudian bismillahirrahmanirrahim, NU. Lu sampai pemateri itu Pak kadang-kadang dibedakan Pak. Tahun 90 kan gitu Pak, saya tinggal di Kudus, saya ngerasain betul itu. Kadang-kadang pemateri itu dibedakan. Kalau kemudian dia menutup wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, NU. Tapi kalau dia menutup kajiannya wallahu alam bisawab, MD. Sampai ada seorang ustadz itu karena nggak pengen dibedakan, digabung Pak dua-duanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wallahu alam bisawab. Pusing jamaahnya ini NU atau MD. Pernah nggak kita ngelewatin masa-masa kayak gitu Pak?
Apalagi di Jawa Timur kan pernah ngerasain gitu, Pak. Di Jawa Tengah kan ngerasain kita gitu. Sampai kemudian kita dapetin kadang-kadang omongan orang itu, ini muslimnya berapa di sini? 80%. Yang 20% apa? Muhammadiyah. Kan kayak gitu. Padahal NU adalah saudara kita, selama kemudian mereka betul-betul mengikuti Syafi'i, Muhammadiyah saudara kita ketika beliau mengikuti mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Itu Pak sudah mulai mencair, hari ini sudah mulai membaik hubungannya Pak. Loh kok malah kemudian kita hari ini membesar-besarkan lagi. Dan saya tuh herannya, para ustadz mungkin saya termasuk yang kemudian mewariskan itu dan terus untuk kemudian apa? Mengabadikan terus atmosfer permusuhan itu supaya terus terjadi. Jadi akhirnya kita dapatin orang yang baru ngaji kalau bisa memusuhi orang, itu seakan-akan dia berjalan di atas ilmu yang benar. Kalau ada orang yang pengen bersaudara, pengen ngajak orang yang beriman itu bergandeng tangan, seakan-akan itu tidak ngikutin sunnahnya Rasul. Kan kenyataan itu sudah terjadi, Pak. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham, kalau kita memelihara agama dengan cara yang semacam ini, kapan kita merdeka dari permusuhan? Dan kapan kita akan menyelesaikan satu persatu masalah besar yang dimiliki oleh umat? Palestina, Suriah, Xinjiang, Rohingya, belum lagi yang terbaru, Pak. Akhirnya apa? Terus akan bertengkar terus. Dan akhirnya pekerjaan besar itu tidak pernah selesai. Coba Pak, maaf ya, kalau orang Xinjiang misalkan ada yang datang ke sini, melihat kita bertengkar Pak, hanya gara-gara beda ustadznya. Padahal yang disampaikan sama-sama kitab Riyadhus Shalihin contohnya. Kira-kira orang Xinjiang komentarnya apa? Ya Allah, kami dipenjara, disisir dengan besi. Kalian masih sempet-sempetnya bertengkar atas masalah-masalah yang sifatnya itu bukan masalah pokok di dalam kehidupan agama. Kecuali Pak, tadi dia ngeritik Al-Quran, kecuali kemudian mengkafirkan sahabat, tidak mau memakai tafsir para ulama, kecuali nyuruh kita hadis palsu, itu beda perkara Pak. Sama-sama punya komitmen untuk tunduk, sama-sama punya komitmen untuk mengembalikan ayat kepada tafsir, dan sama-sama berkomitmen untuk mengamalkan hadis sahih dan hasan. Lu ada satu dua perkara yang nggak nyambung dan tidak sama, ya dimaklumi akhi. Dan itu yang menjadikan kita itu harus paham. Saya itu Pak sampai bingung, ini saya sampaikan ya, ketika saya itu mengatakan berbeda itu fitrah, kemudian bersatu itu perintah, saya itu pengen supaya setiap orang Islam itu bersatu Pak. Lu dengan itu dicoret-coret wajah saya, ditanya dalilnya, lu saya sampaikan dalilnya itu masih bingung juga. Orang kalau sudah fanatik Pak, itu susah dikasih nasihat. Yang lebih parah orang yang bodoh tapi merasa pinter, itu yang paling susah dikasih tahu. Ada orang itu nanyain saya, mana itu dalil persatuan itu? Saya sampaikan Pak, perkataan Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa juz yang ketiga. Di dalam Majmu' Fatawa juz yang ketiga, bagian bawah, kanan atau kiri, lupa saya. Maka dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah, "Wan nasu ya'lamuna annana bainal Hanabila wal Asy'ariyah wahsyatun wa munafaratun wa ana kuntu min a'dhamin nasi ta'lifan liqulubil muslimin." Itu perkataan Ibnu Taimiyah, ulama besar. Beliau mengatakan setiap orang tahu bagaimana saya dengan kalangan Asy'ariyah itu kadang-kadang berbeda dalam banyak perkara. Dan terjadi gesekan antara kami. Itu kalau di medan ilmu. Tapi saya adalah orang yang paling bergegas dan berkomitmen untuk bersaudara dengan mereka. Dan tidak ada orang yang ingin mengajak saudara kepada mereka kecuali saya adalah salah satunya. Itu Ibnu Taimiyah, Pak. Kenapa saya tutup Ibnu Taimiyah itu mengajak semua orang untuk saling bersaudara? Karena menghadapi bangsa Tartar yang saat itu menggerogoti satu persatu wilayah kaum muslimin, Pak. Karena apa? Bangsa Tartar itu betul-betul ancaman saat itu. Loh, kayak gitu. Masih aja orang yang kemudian itu mengatakan, kita sudah sampaikan dalil itu. Itu kalau bagi orang kalau sudah terkena semangat untuk bermusuhan, tidak kena Pak dalilnya, Pak. Bahkan bisa jadi ketika nanti ketemu sama mereka, ketika tidak nyapa kita, itu dianggap menjadi bagian dari pahala besar yang mereka dapatkan dari sisinya Allah. Dan itu gimana cara memahami agama kayak gitu? Padahal para ulama itu, hatta para sahabat itu berkomitmen bagaimana setiap perbedaan itu tidak boleh menjadi alasan untuk berpecah. Sampai ada seseorang itu mengatakan gini,
berbeda itu fitrah, syubhat, kemudian mengambilnya perkataan Abdullah bin Mas'ud, al-khilafu syarrun, perbedaan itu buruk. Bapak tahu nggak bagaimana itu Abdullah bin Mas'ud ketika menyampaikan perkataan itu? Perhatikan itu kemudian asbabnya. Jangan diambil sepotong dalil itu. Di situ Imam Abdullah bin Mas'ud berkata perbedaan itu buruk, itu punya kemudian asbab, Pak. Asbabnya gini. Abdullah bin Mas'ud itu kalau ditanya gimana hukumnya safar, maka beliau berkata hukum safar itu mengambil rukhsah 2. Itu pendapat yang paling kuat, kata Abdullah bin Mas'ud, ulama para sahabat. Lalu kemudian beliau ditanya, gimana kalau ada orang safar mengambil hukum sempurna 4, itmam. Lalu kemudian beliau berkata, mukhalafatul lil aula. Ini menyelisih pendapat yang paling kuat. Kalau dia sampai mengambil itmam sempurna, itu kata Abdullah bin Mas'ud. Jalan dia. Pas ketika sampai di Mekah, beliau sholat di belakang Utsman bin Affan. Bapak tahu Utsman bin Affan? Utsman bin Affan mengambil pendapat yang berbeda dengan pendapatnya Abdullah bin Mas'ud. Safar itu tetap sempurna 4. Safar itu tetap 4. Kalau sudah sampai di tujuan. Ketika sholat, Utsman bin Affan jadi imam. Abdullah bin Mas'ud ikut di belakangnya Utsman bin Affan, Pak. Padahal Utsman bin Affan itu 4. Selesai, orang rame tanya, loh kamu ngomong berfatwa kalau kemudian safar itu ngambilnya adalah 2, tapi kamu bermakmum sama orang yang safarnya 4. Perhatikan jawabannya, al khilafu syarrun. Saya tidak mau berbeda, berbeda ini buruk kalau kita pelihara. Akhirnya dia rela, Pak, ngikutin apa yang kemudian dilakukan sama Utsman bin Affan, walaupun itu bukan pendapatnya. Itu, Pak, itu menunjukkan apa? Komitmen para sahabat itu tidak pernah menjadikan perbedaan itu alasan untuk bermusuhan. Malah dipakai omongannya sepotong dan sepihak untuk kemudian dijadikan target untuk nembak orang yang kemudian ingin bersaudara. Tidak paham dalil itu. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami betul. Jangan nyari musuh, akhi. Kalau komitmennya itu sama-sama beriman. Kecuali kalau tidak ada komitmen untuk beriman. Mengkritik Al-Quran, mengkafirkan sahabat. Nah, kalau sudah mengkafirkan sahabat, Pak, berhadapan dengan saya. Dan antum-antum juga. Ya. Jangan ditinggalin saya. Bareng-bareng, Pak, ngafirin sahabat. Mengatakan, tidak perlu pakai tafsir. Ente pangkatnya apa, nggak pakai tafsir. Kalau kemudian mereka ternyata punya komitmen untuk tunduk ngikutin tafsir para ulama dan kemudian tidak pernah nyuruh kita memakai hadis palsu, berarti satu, parameter ilmu yang benar sudah kita dapatkan dari dirinya. Walaupun tidak semuanya pendapat harus kita ikuti dari dia, ya atau tidak? Dalam masalah ini saya tidak cocok, dalam masalah ini tidak cocok, dalam masalah itu kita tidak cocok, tidak apa-apa. Kita ambil pendapat yang menurut kita paling benar. Ustadz merasa paling benar itu boleh atau tidak? Merasa paling benar itu ada 2 kelompok. Ada orang yang merasa paling benar, lalu dia menyalahkan dan membatalkan setiap pendapat yang tidak sama dengan pendapat dia. Itu kelompok yang pertama. Ada pendapat yang kedua, orang yang merasa paling benar, tetapi dia tidak serta-merta dan otomatis menyalahkan dan membatalkan setiap pendapat yang tidak sama dengan dia. Maaf ya, saya belajar untuk yang kedua dan tidak belajar yang pertama. Saya menganggap pendapat saya paling benar, Pak. Kalau Bapak tanya jenggot sunnah, ujung kain di atas mata kaki itulah sunnah. Kalau ditanya musik saya bilang haram. Tapi saya bukan berarti kemudian kalau ada orang kok tidak ngambil pendapat sama dengan saya dalam beberapa ini, kemudian saya membatalkan dia dan menyalahkan dia. Dan tidak perlu ngeliatin orang itu dari tanda-tanda itu saja. Ada kan saudara kita itu kalau ngeliat orang itu yang pertama kali dilihat celananya dulu. Walaupun saya adalah orang yang kemudian adalah di atas mata kaki, tapi bukan berarti kalau saya mendapati ada ustadz, ada saudara saya menyampaikan ilmu, tapi ternyata kemudian dia tidak sama masalah ujung kainnya dengan saya, bukan berarti saya langsung menempatkan dia dalam posisi batil dan tidak ada kebaikan sedikit pun. Kenapa? Karena dia memilih itu mungkin ada pendapat yang dia ikuti. Contohnya siapa? Imam Nawawi boleh ketika tidak sombong, walaupun Imam Nawawi mengatakan lebih baik diangkat. Itu yang kita harus mengerti. Jadi yang pertama, kalau kita menjadi pencari ilmu itu mengembalikan kebenaran itu kepada sifatnya dan bukan kepada kelompok dan golongannya. Itu yang pertama. Yang kedua, 3, 4, 5.
Kapan-kapan kita bahas insya Allah. Sudah jam 6:10, pesawat saya 8:30 dan mungkin saya harus siap-siap dan yang lainnya. Tapi yang jelas bahwasanya saya menyampaikan ini supaya menjadi renungan untuk kita, Pak. Maaf ya kalau tadi Ustadz ngegas banget, saya tidak ngegas. Cuma karena tidak ada teh anget aja di sini ya. Jadi saya cuma menyampaikan supaya kita bersaudara. Antum tidak cocok sama saya, tidak apa-apa. Tapi jangan antum menodai kehormatan saya. Sebagaimana antum kalau punya ustadz antum juga nggak rela kan dinodai kehormatannya. Jangan nodai kehormatan orang kalau kayak gitu. Karena kita itu nyari ilmu tuh nyari saudara. Sedih saya, ada orang yang kadang-kadang berzina, mungkin dia pernah minum khamr, mungkin zinanya pernah kelihatan sama banyak orang, fotonya mungkin. Proses taubatnya aja belum tentu diterima, menghujatnya lebih sering daripada proses taubatnya kepada Allah. Bingung saya, ilmu apa yang dia tanam dan ilmu apa yang dia dapatkan sampai orang semacam itu. Maaf ya Pak, orang kalau zina sampai ketahuan, itu kata Abdullah bin Umar, orang kalau zina sampai ketahuan itu berarti zinanya nggak sekali, berulang-ulang itu, sampai dibuka saternya oleh Allah, diperlihatkan dosa itu sama orang. Harusnya kalau ada fulan, siapapun itu, kok sampai zina ketahuan orang, minum khamr ketahuan orang, kalau dia taubat, sibuk untuk menjaga dirinya dengan Allah, bukan sibuk untuk kemudian membuka kehormatan orang lain. Itu yang harusnya kita mengerti. Tapi akhirnya hari ini Pak, sedih saya. Hanya karena gara-gara beda ustadz, padahal kitabnya sama, Riyadhus Shalihin, Minhajul Qasidin, Tazkiyatun Nafs. Sama Pak, kitabnya. Ustadznya beda, kadang-kadang 1 dan 2 pendapat. Loh kok dijadikan itu menjadi alasan untuk membenci dan memusuhi saudaranya lebih daripada memusuhi orang kafir. Dan itu parah. Makanya yang kedua saya singkatkan, yang kedua jangan jadi khawarij kalau menjadi thalibul ilmi. Yang ketiga ambil yang baik, buang yang buruk. Itu benar, tapi jangan berlebihan. Tapi itu benar kaidah itu. Ya, kemudian yang keempat jangan sampai kena ta'assub, dan yang kelima memahami betapa pentingnya akhlak seiring dengan kita belajar ilmu. Ini sebenarnya masih banyak, masya Allah. Masya Allah. Oh, enggak di sini, saya kira di sini. Jadi, masya Allah, semoga Allah memberikan keberkahan, masya Allah. Antum melihat kan wajah saya sudah mulai bercahaya. Bukan karena saya imannya tambah, tapi karena matahari sudah menyapa wajah saya. Kapan-kapan Pak kita sambung ngaji Merdeka jilid yang kedua. Apa yang harusnya kita lakukan kalau menjadi thalibul ilmi? Enak Pak kalau kita itu ngambil pendapat dibedakan dengan bermuamalah. Silahkan ambil pendapat yang menurut kita paling kuat. Tapi di dalam bermuamalah kita mencari saudara. Ketemu yang ngobrol, tegur sapa. Sudah nggak zamannya itu. Orang kemudian ketemu banting muka, nabrak-nabrak taman, muter-muter. Live group, ya. Oh hidup kok kayak gitu itu buat apa? Ayo kita mencari kebenaran sembari kita mencari saudara. Nanti setelah kita bersaudara Pak, ayo kita rembukan bareng-bareng masalah-masalah besar kita selesaikan Pak. Rohingya kita bantu apanya, Palestina kita bantu apanya, Xinjiang kita bantu apanya, kan enak. Membenci itu berat Pak. Yang berat itu bukan rindu. Yang berat itu membenci orang yang beriman atas perkara yang sebenarnya tidak dibenarkan oleh syariat. Semoga Allah memberkahi kita dan memberikan kebaikan untuk kita. Ini yang dapat saya sampaikan. Kelihatannya dari wajahnya antum-antum ini sudah paham insyaallah. Jadi insyaallah kita tidak membuka pertanyaan. Karena waktunya sudah mepet. Karena perjalanan ke bandara masih lumayan jauh. Saya mencukupkan kajian kita pada kesempatan pagi kali ini. Masya Allah. Ini kalau kayak gini bisa nambah 2 jam ini. Kenapa nggak dari tadi ya? Enggak. Memang begitu adabnya. Adabnya itu selesai ilmu dulu, baru makan, baru minum Pak. Dan saya sampaikan, kalau kemudian kita ngaji,
Masya Allah. Es teh ada nggak es teh? Kalau kita ngaji itu jangan terbiasa minum dan makan. Itu termasuk adab kita kepada ayat dan hadis yang disampaikan. Ada seorang sahabat Pak ngaji, digigit kala jengking itu enggak bergerak. Ada temannya ingetin, tuh kala jengking. Dia jawab, sampai selesai Pak. Setelah selesai diambil kala jengkingnya, kakinya sudah bengkak. Dia ngomong, bengkak kaki saya. Kan saya sudah ngomong dari tadi. Dia berkata, saya malu kalau perkataan Allah dan Rasulnya sedang disampaikan lalu saya sibuk dengan urusan saya sendiri. Nah itulah dalilnya. Kalau kita ngaji itu makan minumnya nantilah. Kalau sudah selesai baru kita makan dan minum. Karena sudah tersedia dan saya khawatir cepat menjadi dingin. Mari kita cukupkan kajian kita. Saya betul-betul mencintai Bapak karena Allah. Dan Bapak kalau dapetin saya salah dalam masalah itu nggak usah diambil. Tapi masalah yang lainnya yang bisa menjadikan kita saling rukun dan mesra, itu yang kita akan terus kemudian pelihara. Bapak nggak setuju, saya nggak setuju Ustaz tentang masalah isbal. Bagi saya nggak apa-apa kalau nggak sombong. Saya akan sampaikan tetap akhi kalau bisa nggak isbal. Kita nggak ketemu Pak, ya sudah. Saya akan nasihatin terus. Tapi dalam masalah itu kalau nggak ketemu, kita tetap bisa bersaudara dalam banyak hal. Dan itulah yang menjadikan kita bertemu di dunia, bertetangga di surga. Ngaji itu banyakin saudara supaya kita bisa menghadapi musuh kita satu persatu, bukan malah memperbanyak musuh. Sama-sama berjenggot dijadikan musuh. Hobi banget sih nyari musuh. Kita ini kelompok taklim atau kelompok geng motor, kok kemudian kita nyari musuh setelah kita ikut taklim. Barakallahu fikum. Ini yang kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.